Selamat pagi saudara-saudari kasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, mengisarnya dengan tangan lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dikasih Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini adalah pertentangan. Sorotan orang Farisi terhadap Yesus perihal tidak berpuasa para muridnya, seperti murid-murid Yohanes, ditanggapi Yesus dengan penjelasan simbolis yang menerangkan peran dan kuasanya. Kepada orang Farisi, ia ingin katakan bahwa selama ia masih ada bersama para muridnya, mereka tidak perlu berpuasa karena puasa merupakan sarana untuk mengalami kehadiran dan kebesaran Allah dalam hidup manusia. Bagi Yesus, kehadirannya di tengah para murid adalah kehadiran yang telah membuka mata hati mereka untuk mengetahui dan mengenal dirinya sebagai pancaran kehadiran Allah di tengah dunia. Jadi, Yesus memberi peringatan bahwa para muridnya hanya berpuasa kalau nanti ia sudah tidak ada lagi bersama mereka. Yesus sering berbenturan dengan adat istiadat dan tradisi bangsa Yahudi. Yesus sering dituduh melanggar adat istiadat bangsa Yahudi atau perintah nenek moyang. Akibatnya adalah muncul pertentangan antara Yesus dengan para pemimpin agama. Pertentangan sering terjadi karena Yesus tidak hanya melihat perintah yang ada, tetapi nilai dan sikap hati yang seharusnya menyertai peraturan itu. Bagi Yesus, nilai manusia jauh lebih penting dari peraturannya itu sendiri. Sementara para pemimpin agama Yahudi hanya menekankan aspek hukumnya saja. Saudara-saudari yang dikasih Kristus, kepada kita Injil menawarkan sebuah permenungan dalam kaitan antara kasih kepada hukum Tuhan dan kasih kepada sesama. Hukum Tuhan dimaksudkan untuk membantu kita agar mampu mengasihi sesama. Tujuan utama adanya hukum adalah untuk kebaikan umat manusia. Hukum membantu kita untuk menghantar sesama pada kebaikan bersama, damai dan sukacita. Ungkapan yang tepat adalah hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa cinta kasih kepada sesama lebih tinggi daripada hukum. Ada banyak aturan, tetapi perlu diingat bahwa keselamatan jiwa dan hidup manusia tetap yang pertama. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati
mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, suruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.